Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sebelum kita menerima votum dan salam dari pendeta, mari kita bersahut-sahutan membacakan panggilan beribadah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindu Engkau. Kami mau datang kepadamu dengan ucapan syukur, sebab Engkaulah sumber sukacita kami. Votum dan salam dari Bapak Pendeta. Ya, kita akan menerima votum dan salam. Ibadah kita pada malam hari ini kita habiskan di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Sebelum kita menaikkan doa ucapan syukur, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan judul Bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah.
bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, marang bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Mari kita bersama-sama, kita merendahkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Bapa, kembali kami ucapkan terima kasih kami ya Bapa atas segala kebaikan, berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat mensyukuri Tuhan setiap hari, setiap jam, setiap waktu yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena berkat-Mu tak pernah pergi meninggalkan kami. Terima kasih karena penjagaan-Mu, tuntunan-Mu tidak pernah lepas dari kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap hari yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau telah memberikan kami keluarga yang baik, keluarga yang menyayangi, mengasihi kami, yang selalu melingkupi kami, yang selalu ada bersama kami ya Bapa. Kami mengucapkan terima kasih atas teman-teman yang baik. Kami ucapkan terima kasih atas sahabat-sahabat baik. Kami ucapkan terima kasih atas orang-orang baik yang telah Tuhan tempatkan di sekeliling kami ya Bapa. Sangat banyak keluhan, pergumulan, dan permasalahan yang kami hadapi ya Bapa. Setiap harinya, bahkan setiap detiknya kami menghadapi hal itu. Tetapi kami tahu Bapa, tetapi kami tahu ya Yesus Kristus, bahwa Engkau tak akan membiarkan kami sendiri. Engkau tak akan pernah melepaskan kami ya Bapa. Engkau yang mengerti apa isi hati kami, apa pergumulan kami yang sedang kami hadapi, apa permasalahan kami Bapa, apa isi hati kami tahu Engkau mengerti Yesus. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami Bapa, memberkati kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh anggota keluarga kami, teman-teman kami, orang-orang di sekitar kami, pendidikan masa depan kami seluruhnya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tahu apa yang sedang kami hadapi Bapa. Engkau mengerti setiap isi doa yang telah kami lantunkan setiap malam. Kiranya Engkau selalu memberkati kami Yesus, sebab kami percaya Bapa, kuasa Tuhan ada, kuasa Tuhan hadir dan senantiasa bersama dengan kami. Sebab itu Bapa, kami mengucap syukur Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa. Ajarkan kami anak-anak-Mu selalu bersyukur dalam apapun keadaan kami. Saat kami sedih, saat kami terjatuh, saat kami berada dalam masalah. Ajar kami, bantu kami Bapa untuk selalu mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami percayakan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Sebelumnya, apakah ada di antara teman-teman yang join Zoom yang ingin menyampaikan sebuah renungan atau kesaksian bagi kita? Dipersilahkan.
Baiklah, jika tidak ada, mari kita bersatu hati, kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan sebuah pujian yang berjudul Tenang. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kau
bersamamu, Bapa. Sekarang tiba saatnya untuk kita membaca sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8 dengan perikop pokok anggur yang benar. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terpuji namamu Tuhan, Allah yang kami sembah yaitu Yesus Kristus yang selalu setia menyertai kami, memberkati pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan dengarkan firman-Mu. Biarkan firman-Mu ini bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Dengan perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bacaan Alkitab kita, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Dipersilakan untuk Bapak Pendeta Indra menyampaikan khotbahnya. Iya, shalom. Shalom, mana suaranya? Shalom. Oh iya. Jelas nggak suaranya? Jelas, jelas, Pak. Pak. Oke. Ya baik, sebelumnya kita kembali bersatu dalam doa untuk firman Tuhan kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih Tuhan yang boleh dinyatakan dalam hidup kami. Dalam setiap keadaan apapun Tuhan senantiasa melindungi, menjaga kami dan melawat kami. Terlebih kami ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Walau di mana keadaan kami, keadaan dunia ini masih pada saat ini belum bisa memampukan kami untuk dapat berkumpul, tetapi kami tidak pernah putus asa karena kami selalu bisa untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menyertai setiap langkah kaki kami, setiap kesehatan, kekuatan yang boleh kami terima, berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan memahami setiap firman Tuhan, boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan boleh kami terapkan Tuhan. Pakai kami sebagai anak-anak muda Tuhan, untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, menjadi teladan, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, saya di sini mengambil satu nas untuk kita renungkan bersama-sama. Mungkin agak berbeda sedikit daripada nas yang telah dibacakan, yaitu dari kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Di bawah perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Saya akan bacakannya bagi kita sekalian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, bumi dan langit boleh saja berlalu, tapi perkataan Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kembali saya menyapa rekan-rekan sekalian, Shalom. Shalom. Uh, Puji Tuhan, saya boleh diizinkan untuk menyampaikan renungan bagi kita malam hari ini. Nah, rekan-rekan sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mendapatkan buah yang baik, setiap orang itu pasti memerlukan proses dan pasti bekerja keras dalam menumbuhkan suatu pohon untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Pasti bibit-bibit itu pun harus dipilih dengan baik, dan ketika bibit itu dipilih dengan baik, maka tanah itu pun harus dicari sebaik mungkin, tanah yang sesubur mungkin untuk dapat menempatkan bibit tersebut hingga bertumbuh. Dan ketika bertumbuh, ketika dalam proses pertumbuhannya, maka bibit itu pun harus dirawat dengan baik, disiram, mungkin disiram tiap hari, sehingga pada akhirnya ia boleh menjadi pohon yang besar, pohon yang sangat rindang, dan juga pohon yang memiliki buah yang sangat baik dan sangat berkualitas. Nah, hal itu dilakukan untuk memberikan yang terbaik, untuk memberikan suatu kepuasan, untuk memberikan sesuatu yang indah untuk dilihat. Nah, lalu buah yang baik itu tidak selamanya ia akan hidup baik juga. Terkadang dalam satu pohon yang baik mungkin ada beberapa buah yang memiliki fisik yang tidak baik, fisik yang mungkin berbeda daripada buah-buah yang lain. Sehingga ada kalanya dalam satu pohon itu, dalam banyaknya buah-buah yang terbaik, ada juga buah yang menjadi bisa dikatakan tidak sebaik yang ada. Seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini saya ingin mengatakan bagi kita sekalian, untuk menumbuhkan sesuatu, untuk membuat buah itu menjadi lebih baik, maka adanya proses yang sangat berat. Proses yang sangat berat dilakukan untuk memberikan sesuatu yang sangat terbaik. Begitu pula halnya dengan Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus yang sebenarnya proses untuk membuat diri kita hidup dalam keadaan yang baik, hidup dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, yang hidup dengan kemuliaan, prosesnya sangatlah tidak mudah, sangatlah sulit. Di mana proses itu harus dilakukan beberapa kali. Dalam kitab Perjanjian Lama, jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan harus mendapati suatu yang sangat berat dalam kehidupan mereka. Mereka harus melewati hari-hari mereka dengan penuh kesedihan, mereka harus melewati hari-hari mereka dengan penuh rasa tangis, dengan penuh penderitaan. Tetapi ketika mereka sudah melewati hal yang demikian, sukacita mereka mendapatinya karena Tuhan telah berjanji, apapun yang dilewati, apapun yang mereka rasakan, bahkan duka cita pun bisa digantikan oleh Tuhan dengan sukacita. Nah, dalam perjanjian baru pun juga sama dikatakan oleh Kristus, untuk membentuk suatu manusia dapat hidup menjadi lebih baik lagi itu sangatlah tidak mudah. Kita melihat pengorbanan Kristus di kayu salib, perjalanan Kristus, penderitaan Kristus itu tidaklah mudah jikalau kita yang merasakan sendiri. Nah, itulah proses di mana pertumbuhan iman kita harus semakin dikuatkan. Sama seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, di mana setiap pohon yang memiliki buah yang terbaik itu dipilih bibitnya. Dipilih bibitnya yang lebih sangat baik dibandingkan daripada yang lain. Begitu pula dengan kita sebagai anak-anak muda Tuhan,
di mana kita ini sebenarnya sudah dipilih oleh Tuhan. Kita dipilih itu secara sangat-sangat luar biasa. Kita dipilih Tuhan itu tidak memandang siapapun kita. Tuhan memilih kita dengan penuh kasih-Nya. Tuhan menaruh kita di tanah yang sangat subur sehingga kita boleh bertumbuh, berakar di dalam tanah itu. Dan Tuhan merawat kita sehingga kita boleh bertumbuh menjadi pohon yang besar, pohon yang sangat luar biasa indah. Dan Tuhan mengingini setiap pohon yang tumbuh itu menumbuhkan buah-buah yang baik. Nah, pertanyaan bagi kita sekalian, rekan-rekan sekalian dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah sudah kita melakukan, apakah sudah kita menumbuhkan buah-buah yang baik itu dalam hidup kita? Terlebih pada saat ini, banyak sekali goncangan-goncangan, banyak sekali tawaran-tawaran dunia yang membuat kita malah lupa akan siapa diri kita. Yang sebenarnya kita harus bertumbuh, harus memiliki buah yang baik, malah kita bertumbuh menjadi pohon yang tidak memiliki buah yang baik, yang tidak bisa dinikmati oleh orang-orang lain. Keadaan dunia kita pada saat ini membuat kita harus mandiri dalam hidup kita. Mungkin jikalau Tuhan telah memberikan kita kehidupan, Tuhan telah memberkati kita melalui setiap kasih-Nya, Tuhan memberikan kita siraman-siraman melalui firman-Nya, kita harus membuat diri kita semakin kuat, semakin kokoh dalam goncangan-goncangan dunia ini. Di mana dikatakan bertumbuh dan berakar itu ketika kita tumbuh menjadi lebih sangat besar, maka tiupan angin, maka badai itu tidak akan bisa kita hindari. Pasti akan selalu ada, dan bagaimana cara kita mempertahankan diri kita untuk berakar di dalam Tuhan. Rekan-rekan sekalian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7 pada Kolose ini mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Apa yang kita lakukan pada saat ini, apa yang kita rasakan pada saat ini, kita diberikan begitu banyak terpaan dalam hidup kita, begitu luar biasa angin mencoba merobohkan kita. Bagaimana caranya kita untuk tetap setia kepada Tuhan? Ketika kita sudah menerima Kristus, maka kita harus hidup bersama-sama dengan Kristus. Tidak mudah digoyahkan, tidak mudah terbawa arus, tidak mudah untuk dirobohkan oleh setiap pencobaan-pencobaan di dunia ini. Terlebih pada saat ini kita merasakan dunia mencoba kita untuk senantiasa jauh daripada Tuhan, apalagi anak-anak muda sekarang pada saat ini, jujur saja banyak sekali anak-anak muda Kristen yang rela untuk menjual imannya, menjual Yesus dalam dirinya demi mendapatkan tawaran daripada dunia ini, demi mendapatkan hadiah daripada dunia ini. Yang sebenarnya hadiah itu tidaklah kekal dalam hidup kita. Hadiah itu hanya bersifat sementara. Contoh saja, contoh kecil, ilustrasi kecil saja yang saya ingin sampaikan. Ketika seseorang ingin mendapati suatu bagian yang besar, misalkan ia berada di tengah-tengah hutan dan ia mendapati suatu pohon yang memiliki buah yang sangat luar biasa banyaknya, yang sungguh luar biasa indahnya. Mungkin jikalau sebagai pengikut Kristus, buah itu akan sangat bermanfaat, buah itu akan sangat membuat dirinya terpuaskan. Tetapi jikalau ada orang yang ingin menjatuhkan, yang ingin membuat kita jauh daripada Kristus, maka ia akan memotong pohon itu, ia akan memberikan tawaran, jikalau pohon itu bersedia dipotong, maka manfaat dari kayunya itu akan sangat bermanfaat untuk manusia. Yang sebenarnya manfaat itu tidaklah kekal, akan bersifat sementara. Contohnya saja jikalau dibuat sebagai kertas, apakah kertas itu selamanya akan kita gunakan? Apakah selamanya akan disimpan oleh orang? Tentu saja tidak, karena kertas itu hanya bersifat sementara, ketika sudah dicoret maka ia akan dibuang lalu dibakar. Nah, tetapi buah yang menghasilkan buah yang baik, orang akan mendapati suatu kesegaran, orang akan mendapati suatu kenikmatan dalam buah tersebut, sehingga buah itu akan dipetik dan dijadikan kembali bibit, dan dapat bermanfaat lagi untuk orang banyak, dan seterusnya akan bermanfaat. Nah, itu adalah contoh ilustrasi di mana ketika kita menjadi pohon, apakah kita menerima tawaran yang hanya sementara, ataukah kita menerima tawaran yang kekal daripada Tuhan dengan menolak setiap yang diberikan oleh dunia ini dan berpegang teguh pada iman pengharapan kita. Itu menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, rekan-rekan sekalian. Dan lalu pada ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh,
dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika kita sudah memberikan buah yang terbaik, maka semuanya itu akan digantikan oleh Tuhan dengan sukacita yang begitu luar biasa. Sekarang ini mungkin saya ada sedikit pertanyaan bagi rekan-rekan sekalian. Saya mohon dijawab untuk kita semua. Apakah setelah kita berada di dalam gereja ketika kita beribadah, apa yang kita dapati? Apa yang saudara-saudara rasakan dan apa yang saudara-saudara dapatkan ketika beribadah kepada Tuhan? Bisa dijawab? Sukacita, Pak. Sukacita. Damai lagi? sejahtera. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Ada lagi? Ketenangan, Hanya itu? Pak. Ketenangan. Oke, mungkin ada beberapa. Nah, lalu yang ingin saya tanyakan kembali, apakah ketika kita sudah mendapatkan itu, ketika kita keluar dari gereja misalnya, ketika kita sudah beribadah, apa yang akan kita lakukan? Ketika kita sudah mendapati sukacita, ketenangan, damai sejahtera, apa yang akan kita lakukan? Ayo, ada yang mau menjawab? Masa tidak ada yang mau menjawab? Membagi sukacita dan berkat yang sudah kita dapat untuk orang-orang di sekitar kita. Karena hidup bukan cuma di dalam gereja, tetapi juga hidup kita itu adalah untuk Tuhan, di mana kita di lingkungan, dimanapun kita berada. Itu sih, Kak. Oke. Iya, siapa yang jawab tadi? Christine? Iya, Kak. Oke, ya benar sekali. Apa yang kita dapati ketika kita sudah datang kepada Tuhan, ketika kita sudah mendapatkan sukacita itu, seharusnya yang kita lakukan itu membagikan sukacita itu, damai sejahtera itu, ketenangan itu kepada orang lain. Tetapi, apakah itu sudah dilakukan oleh diri kita? Atau hanya ketika kita sudah mendapatkan ketenangan, damai sejahtera itu, ya untuk kita saja, ketika kita sudah di luar, ya semua sudah berlalu, seperti itu. Ya, rekan-rekan sekalian, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak banyak orang yang bisa untuk membagikan ketenangan itu, kesukacitaan itu kepada orang lain. Karena seringkali apa yang dilihat, apa yang kita rasakan itu orang tidak mau tahu, orang tidak mau melihat itu. Yang orang tahu kita hanyalah sebagai manusia yang bersosialisasi seperti biasa kepada orang lain. Seharusnya sebagai umat-umat dan anak-anak Allah yang kita sudah disuruh untuk bertumbuh dan berbuah. Ketika kita sudah bertumbuh dan berbuah, maka bagi buah itu kepada orang lain. Jangan menutup diri. Ketika kita tidak mau memberikan buah itu kepada orang lain, maka orang lain akan berusaha mencari cara untuk mendapatkan buah tersebut. Baik itu mencuri, baik itu melempari pohon itu agar buahnya jatuh. Dan itu tidak baik bagi kehidupan kita. Contoh saja, misalkan saja orang-orang seperti itu adalah si iblis yang mencoba untuk mengambil buah itu daripada kita, sampai saatnya nanti buah itu habis dan kita tidak dapat membagikan untuk orang lain, hidup kita pun tidak akan berguna. Nah, oleh sebab itu ketika kita sudah mendapatkan buah yang terbaik, maka buah itu bagikan kepada orang sebelum ada orang yang mencoba untuk menghabiskannya dan mengambilnya secara diam-diam, sehingga membuat kita sebagai anak-anak Allah tidak berguna di hadapan dunia ini. Nah, jadi rekan-rekan sekalian dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup bertumbuh dan berbuah seperti tema yang telah diberikan bagi kita sekalian. Kita harus pergunakan itu semaksimal mungkin.
kita sudah diberikan kesempatan untuk dapat bertumbuh, berkembang dalam hidup kita, untuk mendapati buah yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, bagaimana caranya untuk kita membuat kesempatan itu menjadi sangat luar biasa dalam hidup kita, menjalani kesempatan itu, membagikan buah itu kepada orang lain, agar orang lain pun mendapatkan sukacita dan ketenangan yang kita rasakan ketika datang kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak muda seharusnya dapat memberi diri kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, karena kita sebagai anak-anak penerus gereja, dan ketika kita sudah dapat mampu melakukan hal yang demikian, maka hidup kita ini pun bisa menjadi terang bagi sesama kita. Kita bisa menjadi garam di tengah-tengah dunia ini, memiliki warna untuk memberikan teladan sebagai anak-anak muda Kristus yang berkualitas. Jadi mungkin untuk firman Tuhan kita pada malam hari ini, pertumbuhan dalam hidup kita, iman pengharapan kita tidak mudah diproses, akan sangat luar biasa proses untuk menumbuhkannya. Dan ketika sudah tumbuh, jangan sia-siakan hal yang demikian, karena Tuhan telah mau memberikan dirinya untuk kita semua, memberikan dirinya untuk menebus kita. Bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan itu, bagaimana caranya kita membalas setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita, melalui buah-buah yang ada dalam hidup kita, yang dapat kita bagikan ke sesama kita, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Jangan pernah malu untuk menjadi pemuda-pemudi Kristen. Ketika ditanya siapa kita, apa yang kita imani, jawab kita akan mengimani Kristus Yesus dalam hidup kita. Jangan pernah takut untuk menyatakan itu, jangan pernah malu, karena ketika kita malu, maka Tuhan pun malu untuk mengakui kita sebagai pemuda Kristus. Tuhan senantiasa memberkati kita, biarlah hidup kita dan juga proses pertumbuhan kita sebagai anak-anak muda Tuhan, biar senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Amin. Langsung doa syafaat ya. Halo. Satu pujian dulu Pak, baru dilanjutkan dengan doa. Oh. Oke. Sebelum kita mendengarkan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan tinggalmu selalu, agar aku
ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Tuliskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu perinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita bersatu dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Indra. Ya, baik, kita bersatu dalam doa, kita menaikkan syafaat kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami sungguh luar biasa, sebagai anak-anak Tuhan, yang boleh menikmati hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan, menjalani setiap waktu-waktu kami, perjalanan kehidupan kami, setiap aktivitas kami. Tuhan, Engkau menjaga melawat kami sehingga kami boleh melewati itu semua. Bahkan di hari-hari yang telah kami lalui, 1 minggu yang telah kami jalani Tuhan, kami tidak pernah sendirian dalam melangkah, kami tidak pernah sendirian untuk berjalan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami, di mana banyaknya perkara dan pergumulan dalam kehidupan kami, sukacita bahkan duka cita yang kami rasakan. Tuhan memampukan kami untuk melewati itu semua. Tuhan menumbuhkan kami untuk senantiasa dapat kuat dalam iman pengharapan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak muda Tuhan yang sungguh luar biasa, memiliki kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah begitu baik dalam hidup kami, Tuhan. Terlebih kami juga mengucap syukur, kembali kami boleh diberikan kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul, walaupun hanya lewat video pada saat ini, Tuhan. Biarlah senantiasa kerinduan kami ini boleh Tuhan lihat, boleh Tuhan pilih. Setiap pribadi kami lepas pribadi hati kami masing-masing, Tuhan. Engkau mengetahui setiap kerinduan kami yang begitu luar biasa ketika kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam keadaan pada saat ini, Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati masing-masing pribadi kami lepas pribadi. Kami mengucap syukur kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan, hingga nafas kehidupan yang boleh kami nikmati pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan, yang mengajarkan kami sebagai anak muda-mudi Tuhan dapat bertumbuh, berkembang dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan, mendewasakan diri kami, mendewasakan iman kami, agar tetap setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan berpengharapan penuh kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk senantiasa bertumbuh dan memiliki buah yang sungguh luar biasa, sehingga buah-buah itu dapat kami bagikan sukacita, kedamaian dalam diri kami, bahkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Boleh kami bagikan itu kepada orang-orang di sekitar kami yang belum mendengarkan, yang belum mendapatkan keselamatan itu. Sehingga kami sebagai anak muda-mudi Tuhan boleh digunakan sebagai alat panjangan tangan Tuhan. Dalam masa muda kami boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bahkan kami boleh menjadi garam untuk senantiasa memberikan rasa yang sungguh luar biasa, nyaman dalam dunia ini Tuhan, sehingga melalui itu semua
nama Tuhan semakin dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan juga boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pakai kami selalu ya Tuhan, tilik kehidupan kami sebagai anak muda-mudi Tuhan dalam masa pertumbuhan iman kami. Biarlah kami boleh didewasakan, boleh dikuatkan, dan kami boleh setia untuk senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun banyaknya tawaran-tawaran dunia yang mencobai kami untuk jauh daripada Tuhan, tetapi kami ingin melawan itu semua bersama-sama dengan Tuhan. Kami ingin menjauhkan itu daripada kami, sehingga apapun yang ditawarkan oleh dunia itu tidak masuk ke dalam diri kami, tetapi keselamatan yang kekalah yang boleh kami terima dalam setiap hidup dan langkah kaki kami. Kami juga berdoa pada saat ini bagi anak muda-mudi Tuhan, Sperpesion, biarlah senantiasa boleh Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lawat dalam setiap persekutuan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan mempererat tali kasih satu dengan yang lain, sehingga mereka boleh melaksanakan setiap persekutuan mereka bersama-sama. Mereka boleh senantiasa menunjukkan kasih terhadap teman-teman, bahkan saudara, sahabat-sahabat yang lain. Mereka juga boleh senantiasa memberikan yang terbaik untuk kepujian nama Tuhan, dan juga mereka boleh senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka tiap waktu. Dalam setiap persekutuan ini, biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan biarlah melalui setiap persekutuan ini, gereja-gereja Tuhan dan setiap iman pengharapan seluruh umat manusia di tengah-tengah dunia ini semakin besar dan semakin layak untuk mendapatkan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Kami berdoa dalam setiap proses pendidikan yang dijalani, baik itu anak muda-mudi Tuhan yang masih dalam proses pendidikan mereka, maupun dalam setiap pekerjaan mereka, bahkan pada saat ini mungkin ada anak muda-mudi Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah senantiasa mereka boleh diberkati oleh Tuhan dalam masa proses pendidikan. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat kepintaran agar mereka boleh menjalankan setiap pendidikan mereka. Mereka boleh menyelesaikan pendidikan mereka tepat pada waktu Tuhan, dan mereka boleh mendapatkan hasil yang sangat memuaskan yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga cita-cita harapan mereka ke depan boleh senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, sehingga ya Tuhan sukacita, damai sejahtera, dan mereka pun boleh senantiasa mendapatkan kebanggaan dari setiap keluarga, bahkan mereka juga dapat membanggakan Tuhan. Bagi setiap anak muda-mudi Tuhan yang bekerja pun, Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan, usaha mereka, aktivitas mereka, dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya Tuhan akan melirik dan menjaga mereka dalam setiap pekerjaan, menjauhkan mereka dari segala sakit, penyakit, kuasa-kuasa jahat, bahkan segala musibah yang ingin menimpa mereka. Tetapi biarlah melalui setiap pekerjaan, usaha mereka, sumber berkat Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan mereka, sukacita boleh mereka rasakan, dan mereka boleh senantiasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi seluruh anak muda-mudi Tuhan yang pada saat ini pun sedang mencari lapangan pekerjaan, kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu memberikan yang terbaik. Tuhan mampu menunjukkan jalan Tuhan kepada setiap anak mudi Tuhan yang selalu berserah kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap apapun yang kami jalani pada saat ini, Tuhan telah menyediakan sesuatu yang sungguh luar biasa yang akan kami dapati, dan kami yakin dan percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, dan jawaban setiap daripada doa-doa kami akan Tuhan jawab tepat pada waktu Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan berkati, Tuhan berikan semangat, kemampuan, dan juga kesukacitaan agar selalu semangat dalam menjalani setiap waktu, bahkan dalam mencari setiap pekerjaan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, bahkan keluarga kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Orang tua kami, sanak saudara kami, keluarga kami yang dekat dengan kami maupun yang jauh daripada kami, teman-teman, sahabat kami, biarlah senantiasa Tuhan jaga, Tuhan lawat, Tuhan berkati kehidupan mereka, dan Tuhan senantiasa memberikan kasih setia Tuhan kepada mereka, sehingga ucapan syukur dan juga sukacita boleh dirasakan dan juga boleh dinaikkan atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih seluruh anak muda-mudi Tuhan yang mungkin pada saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Mungkin mereka yang sedang mengalami sakit, penyakit, ataupun segala pergumulan berat. Biarlah kiranya Tuhan menjaga bagi mereka yang sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat, Tuhan pulihkan setiap sakit penyakitnya. Melalui obat-obatan yang mereka minum, bahkan tangan-tangan yang merawatnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan anak muda-mudi Tuhan yang sedang mengalami sakit, dan kami yakin dan percaya Tuhan mampu menyembuhkan setiap sakit penyakitnya, dan biarlah mereka boleh kembali menjalankan aktivitas mereka seperti biasa, dan juga dapat bergabung bersama-sama kami dengan di lain waktu untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Bagi setiap anak muda-mudi Tuhan yang sedang dalam pergumulan berat,
Biarlah juga Tuhan berkati, Tuhan menjadi satu-satunya jalan keluar untuk setiap pergumulan dan perkara yang dirasakan, dan biarlah sukacita boleh mereka rasakan ketika mereka sudah boleh melewati setiap perkara-perkara tersebut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syafaat kami, yang senantiasa kami naikkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang mampu menjawab setiap doa kami, dan waktu Tuhan adalah waktu yang baik bagi kami. Biarlah doa ini kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji syukur atas firman yang telah disampaikan dan juga doa syafaat yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta. Sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, ya Yesus Kristus, apabila saat ini kami akan mengumpulkan sedikit dari apa yang ada pada kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini ya Bapa, Engkau menengok ketulusan hati kami. Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat berguna bagi kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi gereja, dan terutama bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Persembahan kita dapat dikumpulkan melalui amplop yang dapat diserahkan kepada Ketua Pebrina Putri Nilawati atau kepada Karindi, dan juga bisa langsung kepada saya. Mari kita bersama-sama bersahutan membacakan litani persembahan syukur. Muliakanlah Tuhan dengan harta dan hasil pertama dari segala penghasilan-Mu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan dengan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggurnya. Sementara kantong persembahan diedarkan, mari kita angkat pujian kita dengan judul Sungguh Ku Bangga Bapa. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin
sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Berita SPPR. Shalom, buat teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya, untuk kehadiran teman-teman, untuk keseriusan teman-teman mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini. Ibadah kita akan kembali dilaksanakan minggu depan pada hari Minggu pukul 5. Diharapkan teman-teman dapat kembali meluangkan waktu untuk bergabung, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Juga karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal, kami juga memohon partisipasi untuk kakak-kakak dan teman-teman untuk dapat ikut bergabung bersama kami setiap kali diadakan usaha dana. Usaha dana akan diinfokan melalui grup. Diharapkan teman-teman dapat ikut bergabung, kita akan mengumpulkan dana untuk merayakan Natal kita. Juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta untuk kesediaannya memberikan firman Tuhan dan juga membawa kita dalam doa syafaat dalam ibadah ini. Juga untuk teman-teman multimedia dan teman-teman yang main musik untuk ibadah kita hari ini. Kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita yang berjudul Ku Diberi Kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
terpujilah Engkau Raja, Sang Raja. Terpujilah Engkau Raja, Sang Raja. Pengutusan dan berkat dari Bapak Pendeta. Ya, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudari, pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu kepada kemuliaan-Nya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang akan melengkapi, meneguhkan dan menguatkan saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Terima kasih partisipasinya untuk teman-teman. Sebelumnya kita nyanyikan satu lagu dulu untuk kakak tercinta kita yang sedang berulang tahun. Kak Dede. Selamat ulang tahun Kak Dede. Kami ucapkan teman-teman on cam semua dong. Selamat ulang tahun Kak Dede. doakan Happy birthday Kak Dede. Selamat ulang tahun Kak Dede. sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia, Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun. Tuhan di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun Kak Dede. Semoga Kak Dede panjang umur, selalu diberkati, selalu disertai. Semangat Segala terus pendidikannya, untuk masa depannya, keluarganya, jodohnya selalu disertai dan dituntun Tuhan. Untuk semuanya on cam dulu dong, kita screenshot ibadah kita hari ini. Selamat ulang tahun Saudara Dede Oktaris Milano Lajan. Semoga Selamat tetap ulang tahun menjadi buat Kak Dede ST. Amin, Saudara. Amin, 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 amin. Amin. Ongki ST. Oke, stay aja. Jakas Traktiran Kak Dede. Kila open kamera Kila. Aduh, sah aja aku segala open kamera. Urusan apa juga. 3, 2, 1. Ayo sekali lagi ganti gaya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ini hari yang kau tunggu. Bertambah 1 tahun. Usiamu login, Dra. kamu ku beri, bukan dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi. Sehat Pak Indra.
Udah selesai kan? Udah, Kak. Kasih Pak Oke, Pendeta. aku mau pamit lah, oleh ada kegiatan lagi habis nih. Makasih. Kasih Bapak Planner. Makasih, Kak. Iya, iya. Jangan lupa login. Jangan lupa Sama-sama. login. Ya, yuk, Tuhan memberkati. Amin. Siang jadi pendeta, malam jadi planner. Iya, iya. Selamat ulang tahun buat Kak Dede. Kita Jauh cantik banget. Main-main pangkerangan tate kalian SPRP tuh.